Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya di mimbar Gemar online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Cabang Anugerah Kemendung. Pada hari ini, Kamis 16 Februari 2023. Firman Tuhan yang menjadi berkat buat saya akan saya bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Perikopnya adalah Paulus di Tirus dan di Siprus. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami ke Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semuanya dengan istri dan anak-anak mereka mengantarkan kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai, kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta dari kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang penekanannya yang menjadi berkat buat saya itu di ayat yang ke-13 dan 14. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Demikian sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul itu mengarahkan hati kita dan hidup taat kepada Tuhan. Ada kalanya jalan kehidupan berlawanan dengan harapan kita. Keadaan bisa sangat mengancam dan menekan kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, apakah pegangan kita tetap kuat? Apakah kita harus berfokus pada pimpinan Tuhan atau memilih berkubang dalam persoalan? Jika ditanya tentang ketaatan,
Sudah tentu orang Kristen pada umumnya memiliki kerinduan untuk tetap taat kepada Tuhan. Bagaimana tidak, Ia Allah yang menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Ia memberikan hidup yang baru kepada kita. Ia menopang dan menyertai setiap saat. Bapak Ibu yang terkasih, sudah tentu kita itu rindu taat kepada Tuhan Yesus. Umumnya ini adalah respon setiap anak-anak Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Masalah ialah tidak banyak yang bersedia untuk membayar harga diri ketaatan itu. Namun tidak dengan Paulus, Bapak Ibu. Paulus serta para pengikutnya pergi bersama-sama untuk mengantarnya sampai ke Yerusalem. Mereka singgah di beberapa tempat dalam perjalanan ia sebelum sampai ke Tirus. Di situ murid-murid mendengar bisikan roh agar Paulus itu mengurungkan niatnya pergi ke Yerusalem. Paulus jelas dan tegas dengan apa yang menjadi panggilannya dalam hidupnya. Sejak perjumpaannya yang mengubahkan di jalan menuju Damsyik itu, hidup Paulus tidak pernah hidup Paulus itu tidak pernah sama lagi. Dia menanggalkan kemanusiaannya, kedagingannya. Dia fokus taat kepada Tuhan. Sejak awal pertobatan Paulus, Allah sendiri telah berkata kepada Ananias tentang Paulus, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku." Dan penderitaan demi penderitaan mengikuti perjalanan misi Paulus dari satu kota ke kota lainnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Ptolemais hingga Kaisarea. Di situ ada seorang bernama Agabus. Dia dapat menemui mereka untuk menyatakan sebuah nubuat. Dia mengatakan orang-orang Yahudi itu akan menangkap Paulus yang berada di Yerusalem. Saat mendengar itu, para murid meminta kembali agar Paulus itu mengurungkan niatnya untuk pergi ke Yerusalem. Namun Paulus justru tidak takut karena dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dia fokus pada ancaman di depannya. Akhirnya para murid hanya bisa berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Semangatlah Paulus ini lahir bukan dari sikap hati yang membabi buta, Bapak Ibu, tetapi dari hati yang ia persembahkan kepada Allah. Dari pertobatannya itu, hidup Paulus itu fokus kepada Tuhan, pada Allah. Dia menanggalkan kemanusiaannya, dia menanggalkan hidup lamanya. Paulus menyadari bahwa jalan terbaik dalam hidupnya hanya satu, yaitu jalan ketaatan. Ini juga yang ditempuh oleh junjungan dan juru selamat kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita semua. Tuhan Yesus rela lahir ke dunia ini sebagai raja, bukan untuk dijunjung tinggi, tapi dihina, dicaci maki, sampai mati di kayu salib. Dalam kesetiaan dan ketaatannya kepada kehendak Bapa, Tuhan Yesus bahkan rela taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus tidak ada sedikit pun kesalahan yang dijumpai. Tetapi banyak orang telah menyerahkan Tuhan Yesus seperti halnya dengan menyerahkan penjahat. Tuhan Yesus menerima dengan sepenuh hati. Dia mengingat dia diutus Bapa lahir ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia.
Ketaatan yang demikian berharga, mahal banget, tetapi berbuah manis. Keselamatan bagi orang-orang percaya tersedia. Kasih dari Allah tercurah bagi orang yang berdosa. Dalam konteks Paulus, Injil akhirnya terbawa sampai kepada para penguasa dan raja. Juga mendapati kita bukan hanya rindu untuk taat, tetapi berani membayar harga dari ketaatan itu. Hidup sebagai saksi Kristus bukan perkara mudah, Bapak Ibu. Kita akan menjumpai banyak tantangan dan ancaman. Namun, kita jangan berkecil hati. Sebaliknya, kita harus makin bertekad untuk mengabarkan Injil-Nya. Kristus Yesus adalah Allah yang hidup. Dia akan menguatkan iman kita. Tuhan hanya memimpin agar kita selalu mengarahkan hati kita kepadanya. Inilah sumber kekuatan kita yang sejati. Memiliki ketetapan hati, ketaatan, mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Inilah sebabnya kita harus tetap menatap salib Kristus itu, Bapak Ibu. Kematian Tuhan Yesus adalah bukti nyata kasih dan pertolongannya kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Inilah sumber keyakinan kita bahwa dalam segala hal Dia selalu menyertai kita. Dia pasti akan memberi pertolongan saat badai datang menerpa dalam kehidupan kita semuanya. Karena Allah berdaulat atas segalanya. Baik itu badai dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita terhadap lingkungan kita. Tidak begitu mulus, Bapak Ibu. Banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi kita tetap terus maju. Kita tetapkan hati kita mengikut Tuhan. Kita fokus, arahkan hati kita. Minta hikmat kepada Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Karena Allah itu berdaulat atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan aminkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami semua untuk kami tetap taat dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami untuk fokus mengikuti jalan Tuhan, mengarahkan hati kami kepada Engkau saja, Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Engkau akan memberikan pertolongan. Engkau akan memberikan kuasa-Mu, mujizat-Mu terhadap kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Pada hari ini, di dalam kami melakukan kegiatan, Kau sertai kami, Kau berkati kami semuanya. Apapun yang kami akan lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas kami semuanya. Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Apapun itu Tuhan, kami tidak tahu Tuhan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang akan terjadi di depan kami Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap terus bergemar. Tuhan Yesus memberkati.